Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan memberitahu siapa saja yang tidak diwajibkan berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Surah kedua ayat ke-184, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apa kata Allah? Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kamu maridun, sakit. Yang kedua siapa? Aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, atau di dalam perjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ia wajib mengganti puasanya walaupun ia tidak berpuasa, tidak boleh berpuasa saat itu, dianjurkan, tapi ia wajib mengganti puasanya min ayyamin ukhar, di hari yang lain setelah Ramadan. Sahabat iman yang dirahmati Allah, itu sebenarnya kadang-kadang kita sebagai hamba Allah tidak tahu siapa yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan berpuasa. Artinya apa? Mendapatkan khas keringan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang boleh tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang-orang yang sakit. Sahabat iman yang dirahmati Allah, jangan jadikan sakit sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Sakit ini harus ada syaratnya. Dan tidak seorang pun hamba Allah yang kalau cuma hanya sakit kepala ia tidak berpuasa. Sakit yang bagaimana? Sahabat iman yang dirahmati Allah, adalah sakit hamba Allah yang benar-benar dianjurkan oleh seorang dokter yang spesialis. Dan bahasanya begini, apabila penyakit Bapak ini atau akan lebih parah atau lebih berbahaya jika Bapak berpuasa. Artinya apa? Bapak boleh tidak berpuasa. Itu syaratnya. Jemaah yang dirahmati Allah, jangan kong-kali-kong dengan dokter, nggak boleh. Oh, dokter tolong dong bilang kalau saya ini sakit saya parah. Wah, nanti jangan-jangan parah beneran. Ya, sahabat iman yang dirahmati Allah. Jadi, penyakit yang bagaimana? Yang dianjurkan oleh dokter yang tidak berpuasa. Misalnya, ia sakit apa tuh yang paling berat lah bahasanya, yang harus dioperasi. Biasanya operasi kan harusnya ya berpuasa ya. Tapi tetap saja dalam hal ini, dalam hal berpuasa, dokter menganjurkan untuk minum air putih. Biar apa? Artinya apa? Membatalkan puasa. Itu sahabat iman yang dirahmati. Yang pertama, yaitu orang yang sakit. Bukan orang yang sakit itu bukan orang yang bahasanya sakit perut, sakit parah, enggak. Penyakit yang terdapat dalam seorang wanita, contohnya haid, apalagi nifas, dan banyak-banyak lagi yang ada dalam seorang wanita. Dan itu pun bahasanya memang tidak dianjurkan untuk berpuasa Ramadan, dan tapi harus membayar di hari yang lain sejumlah yang ia tinggalkan. Yang kedua, sahabat iman yang dirahmati Allah, siapa yang dianjurkan tidak boleh berpuasa? Yaitu safar, orang yang berada dalam perjalanan. Bagaimana caranya? Syaratnya ada 84 km. Dari mana kira-kira ya? Sahabat iman yang dirahmati Allah. Tapi sepertinya kalau saat ini, tahun ini, untuk zaman modernisasi begini, sepertinya orang yang musafir ini sepertinya enak sekali. Sahabat iman yang dirahmati Allah, sudah pada punya mobil sendiri. Jadi istilah kata, mereka bisa istirahat, apalagi mobilnya ber-AC. Sepertinya tidak ada rasa haus sepertinya ya bahasanya ya.
Ya, itu kadang-kadang ikhwah yang dirahmati Allah, memang benar ada anjuran untuk meninggalkan atau untuk berbuka ketika kita dalam perjalanan. Kenapa? Karena kita dalam keadaan musafir. Rasulullah yang menganjurkan. Tapi ikhwah yang dirahmati Allah, itu pun harus membayar di hari yang lain sebanyak yang ia tinggalkan. Nah, tidak semena-mena dan tidak segampang itu. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan puasa ini. Dan harus benar-benar ada syarat-syarat tertentu. Ya, kita naik kereta musafir untuk pulang ke misalnya ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, apa kemana? Ke Jawa Tengah. Benar musafir, tapi kan kereta ini sekarang sudah canggih, sudah mantap, sudah hebat. Ada AC adem dan sekarang tidak, maaf ya, berdesak-desakan. Apakah kita merasa letih ya? Letih, lesu, panas. Wah, sepertinya maaf nih, yang saya rasakan biasa-biasa saja. Tapi kalau seandainya kita berbuka alias dianjurkan yang tadi oleh Rasulullah SAW dan kita membayar nanti setelah Ramadan, sepertinya rugi sekali kalau kita berbuka saat itu. Wah, filah yang dirahmati Allah. Jadi saya menganjurkan untuk sahabat filah yang dirahmati Allah, kalau bisa jangan berbuka. Sayang. Kenapa? Nanti setelah Ramadan, sahabat-sahabat kita makan enak segala rupa, kita berpuasa. Masya Allah. Berat sekali sahabat iman yang dirahmati Allah. Ya, itulah ada dua yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, di dalam perjalanan. Terus sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau hamba Allah yang tidak tercakup dalam dua ini? Yang pertama, dia tidak sakit. Yang kedua, tidak musafir. Lalu ia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana hukumnya sahabat iman yang dirahmati Allah? Tentu barang siapa yang tidak berpuasa muta'ammidan secara sengaja, tanpa uzur, tanpa alasan apapun, maka sahabat iman yang dirahmati Allah, itu merupakan dosa besar buat kita. Karena Allah sudah mewajibkan puasa tersebut untuk kita, dan kita sebagai manusia menyepelekan perintah Allah tersebut, maka jadilah dosa besar. Dan bagaimana untuk kelanjutannya? Maaf sahabat iman yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa karena tanpa uzur, tanpa halangan apapun, tanpa alasan apapun, ia muta'ammidan, tidak berpuasa secara sengaja, maka itu tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha. Kenapa? Karena hal yang disengaja. Tetapi kalau memang ia seorang sakit dan musafir, ia berhak mendapatkan keringanan dari Allah dan Rasulnya. Sahabat iman yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang tua kita ya, yang tua rentang sudah umur 70-80 tahun. Nah itu yang boleh, yang tidak berpuasa. Dan itu puasanya pun harus dibayar oleh ahli warisnya. Man mata wa alaihi bisyam, shoma. Ahli waris, barang siapa yang meninggal dunia padahal ia sedang berpuasa, dalam berpuasa atau punya hutang puasa, maka baginya ahli warislah yang meneruskan puasa seorang ayah tersebut. Nah, inilah sahabat iman yang dirahmati Allah. Sangat rumit ya, bukan rumit, sangat rapih ibadah orang Islam itu. Puasa ini enggak sembarangan orang bisa meninggalkan puasa. Dan mudah-mudahan kita semua puasa kita dijaga ya, mudah-mudahan. Jadi itu sahabat iman yang dirahmati Allah. Tidak sembarangan puasa kita tinggalkan dengan sengaja, melainkan ada syarat-syarat tertentu, melainkan ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita tidak berpuasa. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jaga ibadah kita ini, khususnya puasa kita ini di bulan suci Ramadan, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kuatkan jasmani rohani kita untuk melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan, sehingga apa? Sehingga kita terus berpuasa, tidak sakit dan tidak berpenyakit bahasanya. Dan insya Allah akan berikan kita kesehatan, sehat walafiat untuk menyongsong Ramadan. Sahabat iman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa.
dan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang ahli syam, menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan keberkahan menyertai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.